Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan, hari ini saya kedatangan servisan Redmi Note 5 Plus. Oke ya teman-teman, setelah kita lihat kondisi pada handphone ini, yaitu seperti habis dicongkel-congkel pada switch on off dan volumenya juga ya, sampai premnya ini menjadi penyot seperti yang kita lihat sama-sama. Ini kendalanya, katanya handphonenya ini sudah tidak bisa lagi dihidupkan. Oke, saat saya cas memang benar di sini kalau untuk handphonenya berfungsi dengan normal, tetapi untuk tombol powernya memang bermasalah ya. Itu kalau menurut saya ya disebabkan karena switch on off yang sudah rusak, tetapi dipaksakan sama yang punya dengan cara dicongkel-congkel seperti itu ya. Baik, kita akan atasi permasalahan pada switch on off dan volumenya juga ya teman-teman. Kita nanti cek, kalau memang ada stok kita lakukan penggantian pada switch on off nya ini. Terlebih dahulu kita akan lepaskan dulu pada kopernya agar kita nanti bisa bongkar ya. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman, kondisi dari switch on off nya nampak jelas hancur lebur ya, seperti diobak-abik, sampai fleksibelnya ini pun putus ya teman-teman. Ini satu-satunya jalan, yaitu dengan kita lakukan penggantian dengan fleksibel yang lainnya atau dengan switch on off yang lain. Baik, terlebih dahulu kita akan lepaskan saja dulu pada baut-baut yang melekatkan papan PCB nya ini dengan premnya ya. Kita lepaskan dulu semua dan kita angkat mesinnya ini, karena kita akan lepaskan fleksibel switch on off nya itu. Oke, ini di belakang dari sidik jarinya pun terdapat baterai, maka kita harus mengangkatnya dulu agar bisa melepaskan baterai, melepaskan bautnya ya teman-teman. Ini handphonenya sangat dipaksakan ya, mengakibatkan kerusakan yang fatal pada switch on off nya. Mudah-mudahan saja saya mempunyai fleksibel penggantinya. Kalaupun tidak ada ya, kita usahakan cari cara ya agar sebisa mungkin untuk menghidupkan pada handphone ini. Oke teman-teman, ini kita masih lakukan pelepasan baut yang cukup lumayan banyak ya. Oke teman-teman, kita tinggal angkat seperti ini ya, dan di sini terlihat jelas fleksibelnya itu ada 4 kaki pinnya ya, yang harus kita cari persamaannya pada Redmi Note 5 Plus ini. Mudah-mudahan saja saya mempunyai untuk stoknya ya. Ini kebetulan saya mempunyai beberapa stok switch on off dari beberapa tipe handphone juga. Di sini saya hanya mempunyai ketemu Redmi 5 ya teman-teman, yang mana saya lihat ini untuk fleksibelnya hampir mirip ya. Kita cari kembali, siapa tahu masih ada ya yang menyerupai atau sama dengan fleksibel Redmi 5 Plus ini.
Redmi Note 5 Plus. Sorry ya teman-teman, agak sedikit salah dalam penyebutan tipe handphonenya. Oke, yang hanya saya temukan Redmi 5 ya teman-teman, yang saya rasa untuk fleksibelnya ini hampir menyerupai. Mungkin memang agak sedikit ada perbedaan pada fleksibelnya dan juga pada switchnya ya. Tapi yang namanya saya berada di tempat jauh dari perkotaan ya kawan-kawan, saya kondisikan atau bagaimanapun caranya saya harus bisa menghidupkan handphone ini kembali. Oke, ini saya lepaskan. Tadi saya tambahkan thinner untuk mempermudah melepaskan lem yang ada pada switch on off dan volumenya ini ya teman-teman. Oke ya, ini sudah terlepas. Kalau saya lihat memang agak jauh berbeda ya pada fleksibel switchnya ini, tetapi yang saya fokuskan yaitu pin yang 4 ini kebetulan sama ya teman-teman. Jadi saya nanti presisikan dengan benar ya. Yang penting pada pinnya dulu apakah memang sama ya. Kalau sekilas saya lihat ini memang tidak jauh berbeda ya untuk pinnya. Yang di sini terdapat ada 4 pin. Oke, kita akan lihat-lihat dulu ya teman-teman, nanti cara pemasangannya ini diposisikan seperti apa. Kita ancang-ancang dulu ya sebelum kita lakukan pengeleman. Kita lihat dulu ini apa namanya, fleksibel dari apa namanya ini teman-teman, fleksibel LCD nya sangat mengganggu ya, sangat mengganggu saat saya lakukan pemasangan. Nah di sini terdapat dua, sebentar ya, saya ini dulu, saya akan isolasi dulu pada fleksibel soket LCD nya yang tadinya sangat mengganggu. Oke, ini kalau untuk tempat pada pemasangan switch on off, tempat pemasangan switchnya hampir mirip ya, hanya kita presisikan pada tempat pinnya ya teman-teman. Di sini memang agak susah ya karena ada dua apa namanya, dua kuncian atau apa ini ya teman-teman. Ini dia teman-teman, saya saat saya mau potong dengan cutter seperti ini sangat keras ya, karena ini bahannya terbuat dari apa ya, dari agak sedikit ada campuran aluminium gitu ya teman-teman. Oke, saya akan cari cara lain ya, yaitu saya akan tambahkan saja double tip yang di area tempat dimana pinnya itu berada ya teman-teman, supaya posisinya ini bisa rata ya. Beginilah ya teman-teman, kita itu jangan sampai putus asa atau jangan menyerah ya. Sebisa mungkin kita akan lakukan yang terbaik untuk pelanggan kita ya teman-teman, agar nanti dia itu tidak jera ke tempat kita ya. Oke teman-teman, teknisi HP Banua, ini untuk pemasangan fleksibel yang berbeda
ya fleksibel soket on off yang berbeda seperti ini memang agak sedikit rumit ya. Kita harus memikirkan dan mengakalin bagaimana cara memasang sesuai dengan apa ya teman-teman, dengan pemasangan soket fleksibel yang sebelumnya. Ini sangat susah ya teman-teman. Saat saya pasangkan di bagian pin, di bagian sana terlepas ya. Memang sengaja saya belum perkuat untuk lemnya. Ini hanya saya lakukan agar bisa melentur ya saat saya pasangkan papan PCB nya nanti. Oke, kita akan presisikan dengan benar dan kita pasangkan ya teman-teman papan PCB nya. Oke, setelah kita lakukan pemasangan, yaitu kita akan segera saja ya untuk ngetes switch on off yang tadinya kita pasangkan apakah sudah terpasang dengan benar ya. Baik, ini saya akan coba tekan tombol powernya. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah terpasang dengan benar. Di sini sudah muncul logo Mi, yang artinya kita tinggal nunggu masuk ke menu dari handphone ini ya. Seperti itulah ya teman-teman cara kita mengakalin pada switch on off yang memang berbeda pada tipenya ya. Kebetulan kan di tempat saya jauh dari kawan-kawan dari toko spare part ya. Jadi saya itu sering mengusahakan mengakalin apa yang ada agar bisa menghidupkan HP pelanggan saya di sini ya teman-teman, agar mereka itu puas ya atas pelayanan dari saya. Jadi sebisa mungkin saya perbaiki handphonenya agar bisa dipakai kembali. Hanya di sini yaitu tadi keterbatasan pada spare part, karena saya jauh dari kota ya teman-teman, tinggalnya masih di kecamatan yang mana untuk perjalanan dari tempat saya ke Banjarmasin sekitar 7-8 jam ya. Jadi kalau untuk pengiriman atau menggunakan jasa baik itu JNE atau JNT itu membutuhkan waktu 1-2-3 hari ya, apabila memang dalam keadaan normal ya. Tapi kalau untuk pada saat sekarang ini ya teman-teman, kebetulan kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi untuk pengiriman baik itu barang atau yang lainnya mengalami sedikit kendala ya, baik keterlambatan ataupun juga tidak bisa sama sekali ya kalau berada di luar di luar pulau ya. Oke teman-teman, ini saya akan bantu untuk sedikit memperbaiki juga pada kopernya yang penyot seperti ini ya. Nanti saya kasih saran sama yang punya, kalau handphonenya rusak ya jangan dipaksakan seperti ini ya. Ini kita bisa lihat sama-sama pada premnya. Jadi saya pukul-pukul begini ya untuk membetulkan kembali.
tujuannya yaitu tadi agar user atau pelanggan kita itu dia puas servis di tempat saya. Walaupun tidak seindah yang dulu ya, tetapi setidaknya membantu merapikan ini, saya rasa cukup ya teman-teman. Baik, kita pasangkan kembali pada tombol switchnya ya, agar nanti kita bisa coba apakah sudah terlihat lebih baik daripada sebelumnya ya teman-teman. Baru kali ini saya bekerja ya pada siang hari di bulan Ramadan. Kebetulan sama yang punya ini mau diburu-buru, katanya bisa nggak untuk diperbaiki secepatnya, bilangnya begitu ya. Tapi pas kebetulan saya pun dari habis bangun tidur, saya rasa kepala tidak terlalu pusing ya. Saya kerjakan dan alhamdulillah ya selesai pada satu handphone yang kerusakannya tidak begitu rumit ya, hanya pada penggantian saja. Baik kawan-kawan teknisi HP Banua, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya, untuk kalian mendukung channel saya agar bisa selalu semakin berkembang dan membuat saya semakin bersemangat dalam membuat tutorial video-video seputar perbaikan handphone ya. Baik, hanya sekian dulu ya dari saya teknisi HP Banua. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya teknisi HP Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.